Bukan Frandi aja kayaknya yang ngomong seperti itu. Pede Siapa? banget. Nah, Belum disebut udah pede banget. Tapi nggak sama jadi. Fran, sama Fran. Johar Satriani bukan. Iya. Iya betul. Halo teman semua, selamat sore. Ketemu Selamat lagi sore. dengan saya Frandi di host kamu di Mojok Podcast ya. Gimana kabar kalian semua hari ini? Oke kan? Sehat kan semuanya? Semua sudah pakai masker? Kalau belum pakai masker, segera dicoba. Oh, bukan dicoba, dipakai ya. Oke. Mojok Podcast sudah episode ketiga. Semoga bisa konsisten mengudara dan menjadi media alternatif bagi kawan pajak Mojokerto semuanya. Oke, kita baca berita dulu ya, selingan ya. Ada info terkini apa saja yang sedang booming atau trending di masyarakat? Nah, ini ada dari, kita kutip dari kompas.com. Berita pertanggal 9 Juli 2020, 2.657 kasus baru COVID-19. Wow. Rekor penambahan tertinggi sejak 2 Maret. Rekor baru ya. Betul sekali, berdasarkan catatan kompas.com dari update data pemerintah, angka tersebut merupakan jumlah kasus baru tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Dengan penambahan tersebut, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengungkapkan total ada 70.736 kasus COVID-19 di tanah air. Nah lo kawan, kalau kita pantau berita tren penambahan positif COVID cenderung terus meningkat ya. Bisa jadi jumlah tersebut disebabkan jumlah tes yang semakin masif dilakukan atau karena masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan sehingga penularan COVID-19 ini tidak bisa ditekan dengan maksimal. Kita nggak mau kalau ini ya semakin meningkat, jadi kita semua harus saling mengingatkan tentang protokol kesehatan, baik mengingatkan diri sendiri, mengingatkan keluarga, mengingatkan teman, mengingatkan suami, mengingatkan istri, mengingatkan nenek kakek dan anak-anak kita semua, saudara-saudara kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke? Setuju? Deal ya. Setuju. Sementara itu ada berita lagi dikutip dari merdeka.com. Ibu Menteri Sri Mulyani ungkap 365.831 wajib pajak terima insentif pajak per 30 Juni 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sebanyak 365.831 wajib pajak telah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 hingga 30 Juni 2020. Menteri Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus memantau sektor-sektor industri yang telah memanfaatkan insentif pajak tersebut sekaligus melihat efektivitas bagi pertumbuhan di sektor real. Nah, apa kaitan berita dari Bu Menteri tersebut dengan tema Mojok Podcast kita edisi hari ini? Tema Mojok Podcast kita adalah yang memang untuk memberitahukan informasi tentang insentif pajak. Apakah ada teman Mojok sudah memanfaatkan insentif pajak? Mumpung ada loh, insentif ini sedikit banyak dapat membantu usaha kalian untuk tetap survive. I will survive. Lenyom. Nah, di sini kita sudah hadir narasumber dari KPP Pratama Mojokerto. Ada Eng. Siapa? Ini bukan temennya si manis jembatan Ancol, bukan gitu kan. Ini adalah Mas Johar. Ini khusus didatangkan loh ya dari Ancol berarti ya. Kan aku udah bilang bukan, Mas. Oh, bukan ya, Kamu bukan. ngakui Oke. sendiri. Oh my God. Okay. Nah, ini ada Mas Johar di sini. Nanti kita bahas soal insentif pajak, terutama khususnya untuk yang episode kali ini UMKM ya. Ya. Mas, silakan boleh diperkenalkan diri dulu ya. Oke. Nama lengkap Johar Arifin, sebagai akun representatif di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan di KPP Pratama Mojokerto. Tugasnya akun gitu. representatif itu apa, Mas?
Tugasnya itu pertama pengawasan. Oke. Pengawasan kewajiban-kewajiban perpajakan wajib pajak di daerah yang ditentukan. Jadi tugasnya itu ditentukan wilayah per wilayah. Per wilayah ya, ada kecamatan, ada kelurahan gitu? Iya, betul. Gitu ya. Jadi kebetulan aku megang Puri, Kecamatan Puri ya, Kecamatan Puri. Nah, Ya. bagi kawan pajak yang masuk daerah Kecamatan Puri nanti bisa konsultasi, tapi janji temu dulu Ya, bertemu betul. dengan Mas Johar ini. Ya, Cakep kan? Nggak usah khawatir kalian ya. Oke, Mas Johar, selain jadi akun representatif, katanya Mas Johar ini adalah seorang gitaris juga, bener nggak? Pasti arahnya ke situ. Bukan Frandi aja kayaknya yang ngomong seperti itu. Pede Siapa? banget. Ah. Belum disebut udah pede banget. Tapi nggak Sama jadi. Fran, sama Fran. Johar Satriani bukan. Bukan. Iya. Iya, betul Gitu betul kan. betul. Tapi Bukan orang pertama yang ngomong Tapi gitu. sebenarnya namanya bukan Johar Satriani ya, kamu aja yang Loh, aku lo panggilannya Jo. begitu, panggilannya Pak Jo ya. Ya. Teman-teman sekalian ya, panggilannya Bang Jo. Bang Jo. Bukan Bang Johar gitu kan. Nah, kita langsung back to the topic. Oke. Topik yang kali ini itu tentang ya insentif pajak UMKM yang katanya nih Mas ditanggung sama pemerintah. Betul, Bisa betul, diceritakan betul. dikit Mas Betul gimana banget. sih Ha, ha. insentif pajak untuk UMKM itu? Jadi kondisi saat ini itu kan pandemi COVID-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Apalagi dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar berbarengan di beberapa wilayah. Otomatis ini membuat aktivitas ekonomi terganggu. Betul sekali. Beberapa usaha bahkan berhenti dan tidak bisa beroperasi. Nah, kondisi seperti ini dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk menyelamatkan para pelaku usaha dengan omset di bawah 4,8. Yang Di bawah 4,8 di itu bawah 4,8 miliar. Miliar Jadi ya, Mas, mereka ya? tidak perlu lagi membayar PPh final yang 0,5% itu. Gitu, Fran. gitu ya. Ya. Kalau selain insentif ini, tapi enggak, caranya gimana ya Mas ya? Cara-caranya itu, cara pengajuannya atau Ya, pengajuannya semuanya melalui DJP online. Jadi melalui DJP? yang ingin memanfaatkan insentif PPh final ini, yang PPh final ditanggung pemerintah ini, wajib mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif ini gitu. melalui DJP online. Jadi lewat KSWP, nanti di situ ada pilihan insentif mana yang mau diambil. Ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah terkait dengan perpajakan. Gitu. Jadi tapi alamat link-linknya itu ada di www.pajak.go.id semuanya? Betul, betul. Ada ya? Di DJP online nanti di DJP online ya, bukan KSWP. pajak.go.id atau langsung DJP online? di DJP online. DJP Di online, ya. online langsung. Oke, nanti kawan pajak bisa ini ya di Langsung akses DJP akses di situ online ya, DJP online-nya itu yang nanti sudah ada. punya yang Gitu sudah ya. terdaftar, yang sudah punya NPWP, punya password, langsung aja diakses. Gitu-gitu ya. Ya. Terus itu siapa aja sih yang UMKM yang berhak mendapatkan fasilitas ini tuh, yang ada kriteria atau golongannya atau apa syarat-syaratnya itu siapa saja? Ya, itu tadi UMKM, keseluruhan UMKM yang UMKM kan yang dibatasi di sini dibatasi yang beromset di bawah 4,8 miliar ya. Ya kalau Ya, 4,8 miliar tadi itu Ya, ya. betul. Oke, jadi yang belum jelas tadi. Ha-ha. Jadi yang berhak mendapatkan itu di bawah 4,8 miliar. Dan kalau- yang pasti yang mengajukan permohonan. dan yang mengajukan permohonan yang Dan nggak berhenti di mengajukan permohonan aja. Oh. Setelahnya harus laporan, ngajukan laporan. Tetap ya laporan itu harus ya, karena memang kewajiban wajib pajak itu adalah pelaporan Betul, ya. betul. Gitu ya Mas ya, bener. Nah, selain untuk insentif untuk UMKM ini ada berapa Ya, insentif benar. sih? Ada beberapa insentif lain. Yang pertama itu insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Jadi ini untuk perusahaan-perusahaan yang diberikan kemudahan untuk impor
tujuan ekspor. Jadi untuk meningkatkan produksi dalam negeri untuk tujuan ekspor. Nah, perusahaan-perusahaan itu nanti bisa mengajukan insentif PPh pasal 21 ini untuk karyawan-karyawannya berarti ya. Untuk karyawannya ya. Nah, kemudian itu, ada lagi? Ada pembebasan PPh pasal 22 impor. Pasal 22 impor ya, Mas, ya. Ini berkaitan itu tadi, seandainya dia membutuhkan barang-barang dari luar negeri untuk produksi di dalam negeri untuk tujuan ekspor. Nah, itu diberikan fasilitas ini, pembebasan PPh pasal 22 impor. Ya. Kemudian yang ketiga ya ini tadi insentif pajak untuk UMKM. Ya. Kemudian ada lagi pengurangan PPh pasal 25. Ini ada diskon 30%. Pasal 25 itu yang berarti ya angsuran masa itu ya, Mas. Betul. Gitu ya. Jadi yang kalau bukan yang 0,5% kan ada itu yang mengangsur betul. Mengangsur 25 itu ada diskon juga, Mas. Betul, ada diskon. Ya. Enak sekali ya, banyak diskon. Siapa sih yang nggak mau diskon? Kamu beli baju juga pasti memburu diskon. Benar nggak? betul. Aku juga gitu. Modis ya. Iya, modis itu kalau nggak ada diskon nggak modis saya. Betul. Maaf ya. Satu lagi insentif pajak yang diberikan itu adalah restitusi PPN yang dipermudah sampai dengan 5 miliar. Restitusi itu pengembalian gitu ya, Mas? Betul. Jadi kalau ada perusahaan yang mempunyai pajak masukan lebih besar gitu, biasanya yang awal-awal produksi, nah itu kan butuh dana lebih untuk produksinya ya. Nah, kalau ada kelebihan bayar, itu dia bisa mengajukan restitusi dan itu insya Allah akan dipermudah. Oh, jadi syarat-syarat yang sebelumnya ini akan lebih dipermudah ya. Betul. Tapi syarat-syaratnya itu semuanya nanti nggak dibahas di sini ya, Mas ya. Nanti ada episode selanjutnya. Siap. Mungkin insya Allah nanti kalau ada episode 4, 5, 6, 7, 8 atau 100 kita akan berikan ke kawan pajak semuanya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya kawan pajak. Bagi kawan pajak yang ingin memanfaatkan, segera manfaatkan demi kelangsungan usaha kalian semua agar negara ini masih bisa membiayai masyarakatnya atau jalannya roda perekonomian negara kita. Jangan lupa ajukan lewat DJP online tadi ya. Ya, DJP online ya. Nah. Dan menyampaikan laporan realisasinya sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Menyampaikan laporan. Jadi jangan sampai tidak menyampaikan itu. Tetap wajib lapor 20 bulan berikutnya, tanggal 20 bulan berikutnya ya. Laporan realisasinya. Nah, jika kawan pajak ada pertanyaan lebih lanjut, silakan berkonsultasi melalui kontak center yang disediakan KPP Pratama Mojokerto, bisa disimak di Instagram kita di @pajakmojokerto. Nanti di situ kawan pajak bisa lihat ada nomor-nomornya, atau kalau mau ketemu langsung dengan Mas Johar atau untuk wilayah Kecamatan Puri, monggo silahkan kalau mau datang. Atau yang AR lainnya mau ketemu dengan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Bisa, tapi janji temu dulu ya. Janji temunya nanti nomornya ada di @pajak Mojokerto tadi. Oke. Oh, di sini nih, katanya di sini nih alamatnya. Di bawah nanti ada. Di sini atau di bawah, di samping, pokoknya ada di sekitar sini ya. Kalian nggak usah khawatir, nanti pasti muncul ting gitu. Oke, sekian dulu kawan pajak. Kayaknya sudah gerah nih saya. Tapi enggak, deng, bohong. Karena memang udara ini cuacanya lagi dingin ya. Jadi kawan pajak itu harus jaga kesehatan. Benar-benar jaga kesehatan. Kalau kedinginan pakai jaket, kalau kedinginan pakai sweater, kalau kedinginan tidurnya pakai selimut gitu. Kalau yang sudah punya pasangan lebih enak lagi toh, gitu kan. Yang single enggak usah susah-susah, dinikmatin aja hidup ini, selalu bahagia, nggak usah sedih, biar kita selalu sehat. Oke, jaga jarak, tetap ingat ya, jaga jarak. Social distancing bukan karena kita saling membenci ya, tapi kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita berkunjung ke instansi lain atau ke tempat-tempat lain, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker, di jalan raya pun pakai masker, di dalam mobil pun pakai masker. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Dan sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.